Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, sabahul khair. Kaifa halukum? Atamana antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Oke. Baiklah nak, pembahasan pertama kita di awal semester 2 ini adalah pembahasan atau materi yang baru ya nak, yaitu kita masuk ke Ad-Darsur Rabi'. Ad-Darsur Rabi' itu artinya pelajaran keempat ya nak. Pelajaran keempat atau biasa kita sebut juga bab 4. Boleh dibuka bukunya halaman 58 ya nak. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang al-unwanu. Ulangi, pembahasan kita kali ini adalah tentang al-unwanu. Artinya adalah alamat. Ya nak, alamat, tahu ya alamat ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Miss harapkan setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu mengidentifikasi bunyi huruf, kata, dan kalimat sederhana terkait topik al-unwanu. Kemudian yang kedua, menemukan kosakata yang berkenaan dengan topik al-unwanu. Kemudian yang ketiga adalah memahami bentuk kata dan kalimat sederhana terkait topik al-unwanu. Oke, masuklah kita ke pembahasan yang pertama. Nah, yaitu al-mufrodat. Al-mufrodat adalah kosakata. Jadi kita akan mempelajari kosakata yang berkenaan dengan alamat ya nak. Jadi pembelajaran kali ini bagaimana caranya biar kakak dan abang bisa menjawab ketika ditanya alamatnya di mana, tapi menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kan kita harus tahu dulu kosakatanya dalam bahasa Arab. Ya, sebenarnya di buku sudah ada ya nak. Di buku dia ada sekitar 30 kosakata. Nah, kali ini yang Miss buat di sini hanya 12 karena Miss rasa ini yang pasti kita sebutkan di dalam ketika kita menyebutkan alamat rumah kita atau alamat apapun itu, baik itu alamat sekolah, alamat kantor ya nak. Oke, Miss akan bacakan, kakak dan abang silakan diperhatikan kemudian diulangi ya nak. Yang pertama, unwanun. Jadi bahasa Arabnya alamat itu adalah unwanun ya nak. Unwanun, alamat. Kemudian yang kedua, syari'un, jalan ya. Syari'un, jalan. Jadi biasa kita sebut alamatnya, misalkan di mana alamat kamu, alamat saya di jalan ya. Yang biasa kita sebutkan jalan ini yang pertama dia. Jadi bahasa Arabnya syari'un, jalan ya nak. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah hatifun. Ya, hatifun, telepon ya, telepon. Kemudian yang keempat, raqmun. Nah, raqmun artinya nomor. Jadi ketika kita mengucapkan alamat kita atau menyebutkan alamat kita, kita juga menyertakan nomor, baik itu nomor rumah, nomor telepon ya. Kemudian yang kelima, raqmu baiti. Raqmu baiti, nomor rumah. Jadi kalau kita mau menggunakan atau mau mengucapkan nomor rumah kita, nomor rumahku, raqmu baiti, begitu ya nak. Kemudian yang keenam, raqmu hatifi. Raqmu hatifi, yaitu nomor telepon. Ya, jadi biasa juga kita menyebutkan atau menyertakan nomor telepon kita ketika menulis ataupun menyebutkan alamat kita ya nak. Kemudian yang ketujuh, fi di dalam
ya, fi di dalam. Biasanya misalnya kakak mau menyebutkan rumah saya di dalam gang ya, atau misalkan di dalam komplek, begitu ya nak. Kemudian yang ke-8, amama. Amama artinya di depan ya. Biar lebih jelas alamatnya, biasa kita menyertakan kata di depan. Contoh, di depan masjid, atau misalnya di depan minimarket gitu ya nak. Kemudian yang ke-9, waro'a. Waro'a di belakang. Nah ini kebalikannya, misalnya di belakang sekolah, atau misalnya rumahnya di belakang masjid itu ya nak. Oke, kemudian nomor 10, janiba. Janiba di samping. Janiba di samping. Misalnya rumahnya di samping pabrik, atau misalnya di samping sekolah, di samping kantor ya. Kemudian nomor 11, ba'idun an. Ba'idun an artinya jauh dari. Misalnya mau menyebutkan rumah saya jauh dari masjid, misalnya baiti ba'idun anil masjidi, begitu dia ya nak. Kemudian yang terakhir itu adalah qoribun min. Qoribun min artinya dekat dari. Nah kebalikannya ya nak, misalnya rumah kita dekat dari bank misalnya, baiti qoribun min bankin misalnya ya. Bahasa Arab bank itu bankun ya nak. Oke, itu dia beberapa kosakata yang berkenaan tentang alamat. Sebenarnya masih ada, bisa kakak lihat di bukunya halaman 59 ya nak. Nah kemudian hayya naqra'ul qira'ata. Marilah kita membaca qiraah atau teks. Nah teks ini pun bisa kakak lihat di buku halaman 61 ya nak. Oke, Miss akan membacakan teksnya. Kakak dan abang silahkan disimak, dan nanti pun akan Miss terjemahkan ya. Diperhatikan baik-baik karena nanti ada tugas kita adalah menjawab pertanyaan yang berkenaan tentang teks yang Miss bacakan. Oke, kita mulai ya nak. Ismi Sulaiman, ana tilmidun, ana fil fasli rabi'i minal madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Unwanu madrasati fi syari'i Bahlawan Raqmul Asyarah. Fil madrasati hatifun. Raqmu hatifil madrasati Thalasah wa khumsah wa arba'ah wa isnain wa sittah. Nah untuk yang teks pertama langsung aja Miss terjemahkan ya. Ismi Sulaiman, nama saya Sulaiman. Ana tilmizun, saya adalah seorang murid. Ana fil fasli rabi'i minal madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Saya duduk di kelas 4 SD ya. Dia duduk di kelas 4 SD IT ya. Jadi sekolahnya itu dia seperti sama kayak kakak dan abang, sekolahnya itu sekolah Islam ya nak. Kemudian unwanu madrasati, alamat sekolahku, fi syari'i, di jalan Bahlawan, di jalan Pahlawan nomor 10. Fil madrasati hatifun, di sekolahku ada telepon. Raqmu hatifi, nomor telepon sekolahku 354226. Nah kemudian teks yang kedua. Zanibal madrasati maktabul baridi. Unwanuhu fi syari'i Bahlawan Raqmus saminah. Raqmu hatifihi khamsatun wa arba'atun
واثنين واثنين وستة. يعمل أبي في مكتب البريد من الصباح إلى المساء. هو سائل baridi. Terjemahannya, di samping sekolah ada kantor pos. Alamatnya di Jalan Pahlawan nomor 8. Nomor teleponnya 5542226. Ayah saya bekerja di kantor pos mulai dari pagi sampai sore. Dia adalah seorang tukang pos ya. Jadi ayah si Sulaiman itu tadi dia adalah seorang tukang pos ya nak. Oke, next yang terakhir. Amama madrasati soidaliyatun. Unwanuha fi syara'i Bahlawan raqmut tis'ah. Raqmu hatifiha arba'atun wa khamsatun wa arba'atun wa isnain wa sittah. Janibas soidaliyati diwanun. Ya'malu akhil kabiru fi dhalika diwani. Huwa muwazzafun. Terjemahannya, amama madrasati soidaliyatun. Di depan sekolahku ada apotik. Unwanuha, alamatnya di Jalan Pahlawan nomor 9. Nomor teleponnya 4542226. Zanibas soidaliyati diwanun. Di samping apotik ada kantor. Ya'malu akhi, ahil kabiri, abangku atau saudara laki-lakiku bekerja di kantor itu. Dia adalah pegawai. Kemudian yang terakhir, baiti ba'idun anil madrasati. Unwanu baiti fi syari Juwanda rokmu sabi. Rokmu hatifi baiti isnaini wa wahidu wa sittatun wa khamsatun wa salasatun wa arba'atun. Zaniba baiti maidanun wa amama baiti dukkanun. Baiti ba'idun. Rumahku jauh dari sekolah. Alamat rumahku di Jalan Juanda nomor 7. Rokmu hatifi baiti, nomor telepon rumahku 216 ya, 216534. Di samping rumahku ada lapangan ya, maidanun itu lapangan. Ada lapangan wa amama baiti, dan di samping dan di depan rumahku ada toko. Ya nak. Oke ya. Tugas kakak dan abang al-wazibul manziliyah atau tugasnya adalah silakan jawab pertanyaannya, dan pertanyaannya itu sesuai dengan teks yang sudah kita bacakan tadi. Ya. Yang pertama, ma unwanu madrasati Sulaiman? Di mana alamat sekolah Sulaiman? Yang kedua, ma raqmu hatifi soidaliyah? Berapa nomor telepon apotiknya tadi? Kemudian yang ketiga, madza zanibal madrasati? Apa yang ada di samping sekolah? Oke. Nah, jadi kakak dan abang silakan dijawab, dan jawabannya itu ditulis dalam bahasa Arab ya nak. Jangan bahasa Arab dilatinkan, tapi tulislah berbahasa Arab. Ya, latihan setelah libur 2 minggu kan. Oke, tulis dengan rapi, difoto kemudian dikirimkan ke Miss Umi. Mudah-mudahan kakak dan abang faham pembelajarannya, dan Miss doakan kakak dan abang Allah beri kemudahan ya nak. Sekianlah pembelajaran
pembelajaran kita hari ini. Miss harap kakak dan abang paham materi pembelajaran kita, dan Miss doakan kakak dan abang Allah beri kemudahan untuk memahami pelajarannya, terkhusus pelajaran kita untuk materi hari ini. Oke, hayya naktafi darsana biqiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kasir bila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.